Kita akan membuka firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-3 ayat 24 sampai 31. Roma pasal 3 ayat ke-24 sampai 31. Tetapi kita baca dari ayat 21 saja. 21 sampai 31. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya mau ajak kita merenungkan satu bagian firman yang bertujuan untuk merefleksikan kembali iman kita di hadapan Tuhan. Ada satu hal yang betul-betul menggentarkan hati saya di dalam pelayanan di hadapan Tuhan, yaitu selama kita melayani, selama pemberitaan firman diberitakan, selama pengajaran firman diajarkan di dalam gereja ini, sungguhkah apa yang dihasilkan atau dikabarkan itu bisa kita tuai? Atau sungguhkah apa yang dikabarkan itu menghasilkan buah di dalam kehidupan dari anak-anak Tuhan dan pertobatan di dalam kehidupan dari anak-anak Tuhan yang mendengarkannya, atau dari kehidupan diri kita? Kenapa saya berpikir seperti ini? Karena ada paling tidak dua hal yang membuat terus terang saya berpikir, kalau mau ditambah lagi ada satu kesaksian yang saya percaya semua orang Kristen ketika membaca riwayat hidup dari semua tokoh-tokoh penting dari iman Kristen, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh setia melayani Tuhan, akan menemukan prinsip ini dalam kehidupannya. Yang pertama apa? Dari Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kita sering kutip ayat ini, sering diingatkan kembali bahwa ternyata tidak semua orang yang memanggil nama Yesus sebagai Tuhan itu adalah orang Kristen. Tidak semua orang yang datang ke hadapan Tuhan di dalam gereja untuk berbakti kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, itu bisa disebut sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Tetapi pada hari penghakiman nanti, Alkitab berkata, bukan Alkitab saja, tapi Yesus Kristus sendiri berkata bahwa tidak semua orang yang memanggil namaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaanku. Tapi pada hari itu aku akan berkata, enyala engkau dari hadapanku. Ini berarti bahwa pada waktu kita melayani Tuhan, bahkan kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab suci, ada kasus-kasus tertentu di mana ketika Tuhan mengutus nabi-nabinya ke gerejanya, ke umatnya, untuk memanggil mereka kembali, untuk memberitakan pertobatan kepada mereka. Ternyata yang terjadi adalah mereka ditolak.
mereka tidak mau diterima, mereka bahkan tidak mau bertobat dari kabar yang diberitakan oleh nabi itu sebagai utusan dari Tuhan Allah. Itu secara ekstrim, total semua bangsa Israel hampir semua menolak Tuhan supaya mereka dijatuhkan hukuman oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam zaman kita ini juga bukan sesuatu yang kita bisa anggap enteng. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, tidak semua orang yang memanggil namaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini berarti pada waktu kita mengabarkan firman, maka ada satu hal dan kegentaran dalam hati bahwa tidak semua orang yang mendengarkan firman, yang rajin datang ke gereja untuk berbakti kepada Tuhan, sungguh-sungguh memiliki firman di dalam hati mereka. Saya ulangi sekali lagi. Alkitab sudah menyatakan secara jelas bahwa tidak semua orang yang datang ke dalam gereja, yang berbakti kepada Tuhan, yang melayani Tuhan, yang kelihatannya adalah orang Kristen yang baik, sungguh-sungguh setia dan taat kepada Tuhan, sungguh-sungguhnya adalah orang yang memiliki hati yang diisi oleh firman Tuhan. Tidak. Karena apa? Tuhan sudah berkata, tidak semua orang yang memanggil namaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini membuat saya gentar sekali ketika melayani Tuhan. Karena saya tahu satu sisi punya kerinduan yang besar untuk melihat jiwa yang dilayani, untuk mendengar firman, untuk bertumbuh di dalam kebenaran, sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang sejati dalam kehidupan. Saya sungguh-sungguh punya satu kerinduan yang besar untuk mau berbicara kepada siapa. Kepada orang-orang yang saya bisa perlakukan sebagai orang yang sungguh-sungguh telah dilahir barukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati saya terhadap pelayanan yang dilakukan ini. Tetapi realita yang terjadi adalah tiap kali kita melayani biasanya ada air mata. Setiap kali kita melayani biasanya ada orang-orang yang begitu keras hati di hadapan Tuhan. Baru minggu kemarin saya berhadapan dengan satu keluarga. Lalu di dalam hadapan itu saya mengajak mereka untuk rekonsiliasi. Mari kita sebagai orang Kristen, kita saling memberi pengampunan satu dengan yang lain. Supaya antara saudara itu dan ayah dan anak, ibu dan anak itu bisa saling bersatu kembali. Tapi salah satu dari antara mereka ngomong, Pak maaf ya, sekarang belum waktunya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya sendiri yang bukan anggota dari keluarga itu. Saya bawa satu pengurus yang ikut turut mendengar, mau nangis rasanya di hadapan pertemuan itu. Karena begitu keras kekehnya hati untuk mempertahankan kebencian yang ada di dalam hati terhadap keluarga sendiri. Padahal sama-sama mengaku diri sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, realita di dalam pelayanan, kita akan menemukan orang-orang yang walaupun mulutnya mengatakan Kristen, tetapi di dalam tindakan, di dalam perkataan, di dalam apa yang diperbuat, itu menyatakan kekerasan hati dari seorang yang belum percaya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu bisa lihat sendiri di dalam bacaan-bacaan dari tokoh-tokoh penting di dalam Alkitab. Saya ambil salah satu contoh. Jonathan Edwards, kalau Bapak Ibu pernah dengar nama ini. Dia adalah seorang yang penting sekali di Amerika. Bisa dikatakan sebagai seorang revivalist atau seorang yang membawa kebangunan rohani di Amerika. Tetapi juga dikatakan seringkali sebagai seorang yang memiliki kecerdasan yang begitu luar biasa sekali. Dengan segala tulisan yang dia tuliskan berkaitan dengan iman Kristen ataupun mungkin bukan berkaitan dengan iman Kristen. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setelah dia melayani selama 22 tahun dalam hidupnya di dalam sebuah gereja di Amerika, maka dia menemukan setelah 22 tahun melayani, tetap di dalam gereja ada orang-orang yang belum bertobat dalam hidup mereka. Seperti 22 tahun sebelumnya.
Buktinya apa? Ketika Jonathan Edward memutuskan atau mau mengajukan, gereja kita hanya melayani perjamuan kudus kepada orang-orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat saja dan mengenal Kristus. Yang terjadi adalah dia didepak keluar oleh anggota jemaatnya. Dia dianggap sebagai orang yang terlalu keras, terlalu ekstrim, sehingga anggota jemaatnya sepakat untuk menolak dia di dalam pelayanan gereja itu. Berapa lama? 22 tahun melayani. Dengan satu pemikiran bahwa seluruh orang yang dia layani bisa percaya Tuhan dan sungguh-sungguh memiliki hati yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Ternyata tetap ada orang-orang yang tidak percaya dan bahkan mengusir dia keluar dari gereja. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini membuat Jonathan Edward mengevaluasi kembali pelayanan dia. Dia mulai berpikir kembali, kalau andai kata saya kembali ke dalam gereja itu, dan memang sungguh-sungguh dia kembali akhirnya ke dalam gereja itu untuk melayani kembali. Terus terang saya juga berpikir kalau sudah ditolak seperti itu, masih mau balik nggak ke dalam gereja? Tapi ternyata dia masih mau balik ke dalam gereja. Lalu ketika dia mau balik ke dalam gereja itu, apa yang harus dia lakukan? Dia ngomong, saya mungkin akan mengevaluasi kembali apa yang saya ajarkan dan beritakan kepada jemaat Tuhan. Saya yang semula mungkin berpikir hal-hal yang mendalam, hal-hal yang kompleks di dalam pemberitaan firman Tuhan, supaya jemaat bertumbuh dalam imannya. Sekarang saya akan kembali ke dalam Injil yang sederhana. Maksudnya Injil yang sederhana, Injil yang betul-betul mengabarkan tentang kasih Kristus, penebusan Kristus, pertobatan bagi orang-orang yang berdosa, dan bagaimana seseorang yang berdosa ketika mereka mengenal dan menerima Injil Kristus dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya GRII menjadi satu gereja yang seringkali dicap dengan orang-orang Kristen yang berintelektual. Itu satu kebanggaan. Sesuatu yang mungkin kita bisa katakan orang GRII rata-rata minimal S1 ke atas umumnya yang datang dan berbakti dan menuntut pengertian firman Tuhan. Tetapi yang mungkin kita perlu renungkan kembali adalah apakah pengetahuan saya akan firman, banyaknya segala macam pemahaman saya akan teologi dan doktrin dalam hidup saya, itu menjadikan saya orang Kristen yang baik. Apakah itu semua menjadikan saya orang Kristen yang sudah ditebus oleh Kristus? Apakah itu semua menjadikan saya seorang Kristen yang sudah dilahirkan baru dan memiliki satu jaminan keselamatan dalam hidup saya? Karena saya mengalami pertobatan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, nanti kita akan lihat ternyata nggak harus seperti itu. Pengetahuan yang banyak, lebihi dari mayoritas orang-orang Kristen, tidak pernah bisa menjadi satu jaminan kita adalah orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Tapi sebelum itu, melalui perikop ini, kita akan melihat terlebih dahulu apa makna Injil sendiri di hadapan dari Tuhan Allah. Karena pada waktu kita berbicara mengenai Injil, maka satu hal yang sering kali kita lakukan adalah melihat Injil dari sudut pandang manusia yang berdosa, manusia yang mengalami penebusan oleh Yesus Kristus. Maksudnya apa? Ketika kita berbicara mengenai Injil Kristus, Yesus datang, Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan, hari ketiga bangkit dari kematian. Maka yang terlintas dalam pemikiran kita biasanya adalah, oh itu berarti Yesus mengasihi manusia yang berdosa. Saya adalah orang berdosa, saya adalah orang yang telah menerima kasih Kristus dalam hidup saya. Sehingga melalui kematian dan kebangkitannya, saya boleh mati dan hidup bersama dengan Kristus. Melalui salib yang dia tanggung dan kematian, itu berarti bahwa dosa saya telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Dan mulai hari ini, saya tidak perlu lagi memikul dosa itu dan menanggung hukuman dari Tuhan Allah. Karena semuanya sudah tuntas dibayar oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apakah itu benar?
Itu benar sekali. Alkitab sudah memberikan jaminan itu bagi diri kita. Di dalam Kristus ada pengampunan dosa. Di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman bagi manusia yang berdosa. Amin. Itu adalah kebenaran yang Tuhan sendiri katakan. Tetapi pada waktu kita membaca ayat ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25, kita mendapatkan satu pengertian. Ternyata Injil yang dikabarkan oleh Paulus, Injil yang kita dengar, Injil yang kita terima dalam hidupan kita, itu bukan sesuatu yang hanya dilihat dari perspektif manusia saja. Tetapi kita juga perlu mengerti apa yang Tuhan lihat dari berita Injil yang dikabarkan itu. Mari kita baca ayat 24 sampai 25 kembali ya. Oleh kasih karunia telah dibenarkan, atau saya baca dari ayat 23 supaya nyambung ya. Lalu 24-25 kita baca bersama-sama. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24-25. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini mau mengatakan bahwa pada waktu kita melihat kepada berita Injil, maka berita Injil itu bukan sesuatu yang berkaitan dengan manusia berdosa di hadapan Allah saja. Ini bukan hanya berbicara mengenai apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi diri kita untuk keselamatan diri kita saja. Tetapi Paulus mau mengajak kita melihat bahwa berita Injil itu adalah sesuatu yang direncanakan oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Demi untuk siapa? Demi untuk mendamaikan Allah dengan bukan Allah dengan manusia berdosa ya. Tetap untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang suci. Dan artinya apa? Artinya bahwa ketika kita berbicara tentang pendamaian, maka pendamaian itu hanya bersumber dari Tuhan sendiri di dalam Yesus Kristus, dan di luar itu tidak ada pendamaian sama sekali. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, agama di dalam dunia ini atau manusia di dalam dunia ini selalu berusaha untuk membuat dirinya diperkenan oleh Tuhan. Mau dia yang percaya atau dia yang tidak percaya adanya keberadaan Tuhan, walaupun dia tidak percaya kepada keberadaan Tuhan, manusia berusaha untuk diperkenan dirinya melalui perbuatan baik yang dia lakukan dalam hidup dia. Kalau kita memiliki Tuhan, kita melakukan itu dengan satu kesadaran, kalau saya adalah orang yang berdosa, ada kesalahan, ada kekurangan, ada kelemahan yang saya harus atasi dalam hidup saya supaya saya bisa diterima oleh Tuhan. Itu diajarkan oleh agama. Jadi maksudnya adalah agama mengajarkan ada keterpisahan antara manusia dengan Allah. Kenapa ada keterpisahan? Allah adalah Allah yang suci. Allah adalah Allah yang adil. Allah adalah Allah yang tidak bisa dipermainkan dalam kesucian dan keadilannya. Walaupun tidak semua orang punya satu kepekaan yang begitu jelas akan hal ini. Tetapi paling tidak melalui tindakan baik yang diusahakan oleh manusia, melalui korban yang dilakukan oleh manusia, melalui binatang yang dipersembahkan, mereka memiliki satu kesadaran, menghampiri Tuhan itu tidak bisa sembarangan. Menghampiri Tuhan harus ada yang dikorbankan. Menghampiri Tuhan harus ada satu pertobatan dan perubahan di dalam perbuatan dan tingkah laku yang dilakukan oleh manusia. Menghampiri Tuhan harus ada satu kebaikan yang dikerjakan oleh manusia supaya apa? Supaya Tuhan kira-kira memperhitungkan nantinya saya adalah orang yang telah diperdamaikan, orang yang benar, orang yang baik, orang yang diperkenan oleh diri dia atau tidak. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, manusia berpikir dengan kebaikannya sendiri, dia bisa menyelesaikan masalah dosa dia sendiri. Tetapi Alkitab berkata bahwa tidak. Manusia yang berdosa, bagaimanapun baik tingkah laku dan usaha yang dia lakukan adalah manusia berdosa.
Manusia berdosa, bagaimanapun dia berusaha untuk mendekati Tuhan, tetap manusia yang bersalah di hadapan Tuhan dan harus dihukum oleh Tuhan. Sebabnya karena Tuhan adalah Tuhan yang bukan hanya kasih semata, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang suci dan Tuhan adalah Tuhan yang adil. Bapak Ibu, maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti ini. Kita seringkali menerima pemahaman dari orang-orang di luar Kristen dan bahkan mungkin orang-orang Kristen sendiri yang kita ajak bicara. Betulkah Tuhan itu adalah kasih? Betul. Kalau dia adalah kasih, apakah dia akan mengampuni orang yang berdosa di hadapan dia? Betul. Dia akan mengampuni orang yang berdosa di hadapan dia. Tetapi kalau dia adalah Allah yang kasih dan kita adalah orang berdosa, bagaimana caranya Tuhan memberikan kasih dan pengampunan bagi manusia berdosa? Banyak orang mulai berkata seperti ini, kalau Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah Allah yang mengasihi orang berdosa, maka kalau dia melihat manusia berdosa, sebenarnya dia bisa langsung mengumumkan pengampunan bagi manusia berdosa begitu saja. Misalnya Vikaris Lukman berdosa kepada saya. Lalu Vikaris Lukman ngomong, Pak Dawis, saya minta maaf ya, sudah bersalah kepada Pak Dawis. Tanggung jawab saya apa? Mengampuni atau tidak? Mengampuni misalnya. Ya gak apa-apa Vikaris Lukman, saya ampuni. Setelah saya ampuni, dia sudah diampuni belum? Hah? Sudah kan? Pengampunan Vikaris Lukman itu terjadi karena deklarasi saya yang menyatakan kesalahan dia sudah saya ampuni. Urusan selesai? Selesai. Selesai ya? Kayaknya selesai begitu ya. Karena mungkin Vikaris Lukman tidak merusak saya. Tidak merugikan saya. Tidak menghancurkan nama saya. Mungkin dia hanya melakukan satu kesalahan kecil di hadapan saya sehingga saya mengumumkan saja cukup. Tapi bagaimana kalau Vikaris Lukman itu ketika dia melakukan kejahatan, dia membuat nama saya cemar di seluruh gereja. Lalu bagaimana ketika dia melakukan dosa, dia membuat saya mungkin mengalami kerugian secara ekonomi yang cukup besar. Atau bahkan mungkin anak-anak saya turut menderita karena perbuatan jahat yang Vikaris Lukman lakukan terhadap diri saya. Apakah saya cukup memberikan pengampunan kepada Vikaris Lukman dengan berkata, ya Vikaris Lukman, saya ampuni kesalahanmu. Maka urusan selesai. Selesai nggak? Selesai. Setuju nggak? Kalau saya ngomong, iya saya ampuni, tapi bayar ganti rugi dulu. Selesaikan pencemaran nama baik saya di hadapan umum. Saya kira dia nggak usah minta maaf sama saya. Dia umumin aja semuanya sudah dibereskan kayak gitu. Dan dia sudah perbaiki kelakuan dia. Tetapi yang namanya pengampunan orang sekali berpikir kayak gini ya. Tuhan cukup memberikan deklarasi kalau kita adalah orang berdosa dan dosa kita sudah diampuni. Maka itu urusannya selesai. Seperti ketika saya mengumumkan Vikaris Lukman dosanya sudah diampuni, maka tidak perlu lagi ada embel-embel yang menyertai hal itu. Kalau saya sungguh-sungguh tulus di dalam mengampuni Vikaris Lukman walaupun dia sudah mengkhianati dan juga mungkin mencemarkan nama baik saya di depan semua umum kayak gitu. Saya hanya ngomong iya saya maafkan, lalu saya perlakukan dia dengan baik. Selesai enggak? Selesai, tetapi enggak selesai dengan diri saya. Karena apa? Saya tetap harus menanggung segala perbuatan jahat yang sudah dilakukan Vikaris Lukman terhadap diri saya. Walaupun saya di dalam relasi dengan Vikaris Lukman tetap baik. Tetapi masalahnya begini ketika kita berbicara tentang hal ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Vikaris Lukman terhadap diri saya, itu adalah sesuatu yang bukan berdampak kepada saya saja, tetapi juga berdampak kepada istri dan anak-anak saya. Kalau saya umumkan saya sudah mengampuni diri dia seperti itu,
lalu tidak ada satu tindakan konsekuensi yang dia harus tanggung dari perbuatan dia, mohon tanya, adil nggak untuk istri dan anak-anak saya? Enggak kan? Kalau misalnya akibat Vikaris Lukman dia kayak jahat sekali ya. Dia nggak sejahat itu. Menipu saya, akhirnya anak saya nggak bisa sekolah lagi. Dia harus keluar karena nggak ada uang lagi untuk bayar sekolah. Dan mulai hari itu dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dia sendiri. Adil tidak? Ini bicara masalah ekonomi ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, coba pikirkan, kalau kita melakukan satu kejahatan kepada seseorang, lalu kita datang kepada Tuhan dengan satu kesadaran, Tuhan, saya sudah berdosa di hadapan Engkau. Saya minta pengampunan dari Engkau akan dosa yang saya lakukan ini. Lalu Tuhan ngomong, Dawis, dosamu sudah saya ampuni. Dan seluruh dosamu yang lalu itu enggak usah kamu pikirkan, termasuk korban-korbanmu itu tidak usah kamu pikirkan lagi. Karena sudah saya ampuni dosamu. Dengan deklarasi saja. Orang-orang yang saya rugikan bagaimana? Yang juga percaya Tuhan, yang juga mungkin saya tanya kayak gini. Bapak Ibu kalau dirugikan oleh orang, enggak punya kekuatan membalas orang itu, dan kita juga diminta untuk tidak membalas orang, yang dilakukan Bapak Ibu apa? Menerima nasib. Atau doa di hadapan Tuhan, minta Tuhan memberikan atau menegakkan keadilan. Ayo jujurlah jawab. Kita kan gak sesuci itu. Walaupun kita suci, Alkitab juga memberi contoh, Daud doa minta keadilan Tuhan loh. Daud minta Tuhan yang menjadi hakim atas diri dia dan orang yang jahat dengan diri dia loh. Sekarang kayak gini, Tuhan ngomong sama Daud, Daud, saya aja sudah ampuni dirimu loh. Ngapain kamu mau nuntut orang itu lagi? Kita ampuni saja, saya gak akan hukum orang itu. Karena apa? Saya juga mengampuni dirimu kan? Adil gak Tuhan? Susah ya. Karena salah satu kekuatan kita untuk melewati penderitaan, kesulitan, aniaya, kekejaman orang dalam hidup kita, kekecewaan, kesalah pengertian orang, dan bisa tetap mengasihi karena kita tahu ada Tuhan yang bukan hanya mengasihi kita, bukan hanya mengasihi orang itu, tetapi ada Tuhan yang juga akan menegakkan keadilan dan tidak pernah salah di dalam menegakkan keadilan itu. Jadi kalau kita berkata Tuhan hanya akan mengumumkan dosa yang sudah diampuni. Adil enggak? Satu sisi kita akan menegakkan cinta kasih Tuhan. Satu sisi Tuhan terlihat baik sekali terhadap semua manusia yang berdosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, masalahnya Tuhan ada satu karakter lagi yang dia tidak bisa sangkali dari diri dia sendiri. Yaitu dia adalah Allah yang suci. Dia adalah Allah yang tidak bisa mentoleransi dosa sekecil apapun. Yang Alkitab katakan bahwa ketika ada manusia berdosa dia akan kejar orang itu. Bahkan dia akan membalaskan dosa kepada keturunan ketiga dan keempat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah bisa melepaskan sekali-sekali orang berdosa daripada hukuman. Artinya adalah kalaupun dia mengumumkan cinta kasih, tetap dia akan mengejar orang yang berdosa untuk dihajar dan dihukum di hadapan dia. Nah, gimana caranya mengatasi ini? Satu sisi dia harus mengasihi, tapi sisi lain dia tidak bisa melihat dosa. Dosa harus dihukum, pengampunan harus diberikan kepada orang yang dikasihi. Akhirnya karena dia tahu manusia tidak bisa melakukan penebusan dari diri dia sendiri, tidak bisa memperbaiki kelakuan dia sendiri, dan tidak bisa membuat diri dia diperkenan di hadapan Allah dengan perbuatan dia sendiri. Maka Tuhan ngomong, sudah begini saja solusinya. Caranya adalah saya mengumumkan pengampunan, tetapi ketika saya mengumumkan pengampunan dan kasihku kepada manusia berdosa, maka engkau harus melihat pada diriku yang atau anak tunggalku yang tersalibkan di atas kayu salib. Siapa dia? Tuhan sendiri yang harus menanggung hukuman itu.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita melihat kepada salib Kristus, kita bisa berkata bahwa Tuhan, keadilan-Mu sungguh-sungguh terpenuhi. Tetapi anugerah Tuhan juga dinyatakan di dalam salib itu. Misalnya kayak gini ya. Vikaris Lukman lagi ya. Korbannya anak saya dan istri saya. Tapi ketika saya mengumumkan Vikaris Lukman untuk diampuni, maka saya menjamin istri saya dan anak saya tidak dirugikan oleh tindakan yang dilakukan oleh Vikaris Lukman. Boleh enggak istri saya dan anak saya tetap menuntut ketidakadilan atas Vikaris Lukman? Tidak bisa kan? Karena apa? Saya sudah menanggung itu semua. Vikaris Lukman akan melihat akan cinta kasih Tuhan, karunia atau kebaikan saya kepada diri dia. Tetapi anak-anak saya akan menjunjung tinggi karena saya bertindak adil terhadap diri mereka juga dan tidak mengorbankan mereka. Tuhan juga melakukan hal yang sama. Satu sisi dia memberikan pengampunan dan anugerah, tapi di sisi lain dia akan memberikan keadilan dan menyatakan bahwa dia adalah orang yang tidak bisa atau pribadi yang tetap bisa dijunjung tinggi dan dihormati karena dia tidak sembarangan mengumbar kasih. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang tua yang terlalu banyak memberikan kasih kepada anaknya tanpa disiplin akan dihina oleh anaknya. Anak yang terlalu banyak menerima disiplin dari orang tua tanpa mengerti cinta kasih orang tua akan dibenci oleh anaknya. Itu adalah satu hukum yang kita nggak bisa sangkali. Dan itu sungguh-sungguh terjadi. Tapi di dalam kayu salib kita bisa tetap menghormati Tuhan. Percaya pada Dia, tidak menjadi kecewa. Dan bahkan menyerahkan diri kita ke dalam tangannya karena apa? Karena kita melihat di salib ada keadilan. Tetapi di salib juga ada kasih karunia. Di salib kita bisa melihat kesucian dari dosa. Tapi di salib kita juga bisa melihat ada kemurahan yang Tuhan, belas kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Di salib kita bisa melihat ada kebenaran Tuhan. Tetapi di salib juga ada kasih Tuhan yang Tuhan berikan bagi manusia berdosa. Ini salib. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Paulus mau mengajak kita melihat semua ini adalah bersumber dari siapa? Dari Tuhan. Semua ini dikerjakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Semua ini dikabarkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, adakah jaminan yang lebih besar dalam hidup kita untuk bisa diterima oleh Tuhan? Kecuali kalau Tuhan sendiri mengumumkan bahwa semua masalah kita dengan diri Dia sudah diselesaikan. Saya yakin kenapa orang Kristen bisa berkata bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Kenapa orang Kristen bisa dengan begitu yakin mengatakan bahwa saya percaya kepada Kristus. Karena itu mulai hari ini nama saya tercatat di dalam kerajaan sorga. Ketika saya meninggal di dalam Kristus, maka saya akan diterima bersama-sama dengan Kristus dalam sorga sebagai satu jaminan yang pasti. Masalahnya adalah deklarasi itu bukan dari manusia. Tetapi deklarasi itu adalah dari Tuhan sendiri. Yang mengatakan bahwa aku memberikan kepada engkau kehidupan kekal, keselamatan, pendamaian secara cuma-cuma di dalam anak tunggalku, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah satu kebenaran yang kita bisa syukuri. Dan kita bisa pastikan kita akan terima dalam hidup kita kalau kita ada di dalam Kristus. Karena Tuhan sendiri yang menjamin hal ini dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah pada waktu Tuhan memberikan deklarasi ini. Deklarasi ini adalah sesuatu yang juga bertujuan untuk meninggikan anugerah Tuhan melalui hidupan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita bisa lihat dari ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27 kita baca sama-sama ya. 2, 3. Jika demikian,
Apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Jadi pada waktu Tuhan memberikan kasih karunia ini kepada kita, maka kita mungkin bertanya, Tuhan, apa jasa saya? Apa hal baik yang saya sudah lakukan di hadapan Engkau sehingga Engkau memperhitungkan saya sebagai orang yang layak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya? Jawabannya adalah cuma satu, tidak ada. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada satupun dari tindakan kita yang kita bisa bawa di hadapan Tuhan untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan, karena ini kan Engkau mengasihi diriku. Karena kebaikanku yang satu ini dibandingkan dengan orang lainkah yang membuat Engkau menebus diriku? Tidak. Kalau itu terjadi, namanya bukan anugerah lagi. Itu sebabnya pada waktu kita menerima anugerah, ada hal lain yang Tuhan ingin kita nyatakan dalam hidup kita. Yang pasti adalah satu kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena kita sadar bahwa kita adalah orang yang tidak layak untuk menerima semua itu. Tapi pada waktu kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, hal berikutnya adalah apa? Kebalikannya. Kita pasti meninggikan Tuhan. Dan itu yang menjadi tujuan Tuhan di dalam menebus manusia berdosa. Supaya melalui hidup kita, kita menyatakan anugerah. Melalui hidup kita, kita menyatakan kemurahan dari Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengapa orang Kristen hidupnya harus memberi pengampunan dan memberikan kasih? Atau saya balik ya. Bapak Ibu sebagai orang Kristen, salah satu ciri dari kehidupan Kristen yang penting apa? Kasih dan pengampunan ya. Kenapa kita harus memberikan kasih dan pengampunan? Karena Tuhan sudah memberikan kasih dan pengampunan kepada diri kita. Kita perlu memberi kemurahan? Perlu, karena Tuhan sudah memberi kemurahan dalam hidup kita. Itu namanya apa? Itu namanya meninggikan kemurahan dan meninggikan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Karena kita dipanggil untuk memberikan itu. Dan satu-satunya pengharapan manusia di dalam dunia untuk bisa ada pertobatan, ada perubahan, ada kebaikan. Karena ada pengampunan dan kemurahan dan belas kasih yang diberikan kepada mereka. Jangan pikir hidup saya itu untuk diri saya. Hidup kita itu orang, Tuhan ingin melalui hidup kita orang melihat kepada Kristus. Itu tujuannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Kristus saat ini tidak ada orang yang melihat. Kristus saat ini ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi kalau kita percaya bahwa Kristus adalah kebenaran, sedangkan dunia tidak melihat Kristus, bagaimana dunia bisa mengetahui kebenaran Kristus di dalam dunia ini? Cuma satu cara. Saudara bukan hanya mengajarkan firman dan memberitakan Injil kepada mereka, tetapi saudara menjadi Injil hidup, kitab yang terbuka bagi mereka untuk mereka baca, mereka nilai, dan mereka merasakan cinta kasih dan penebusan Kristus dalam hidup mereka. Melalui cinta kasih dan penebusan kita berikan kepada orang-orang itu. Itu sebabnya di dalam hidup Kristen, kelancaran itu bukan menjadi slogan yang utama, yang penting. Tetapi dalam kekristenan, slogan yang paling penting adalah apa? Halo? Slogan yang penting adalah kasih, pengampunan. Dan untuk mencapai itu perlu sangkal diri, pikul salib, dan ikut Kristus. Gak ada cara lain. Karena perselisihan
diakibatkan oleh ego. Kebencian yang sampai bertahun-tahun, sampai buyut-buyut mungkin, itu adalah karena saya merasa diri saya berarti dan dirugikan. Cara ngatasinya bagaimana? Ya sangkal diri, matikan diri, dan ikut apa yang Kristus ajarkan. Itu cara yang utama. Itu sebabnya pada waktu kita menghidup ini, saya yakin sekali apa yang kita kerjakan itu adalah meninggikan anugerah Tuhan. Karena apa? Karena kita sadar kita bukan siapa-siapa, kita hanya menerima saja apa yang tidak layak untuk kita terima. Dan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sangat konsisten sekali di dalam menjalankan kebenaran ini. Mulai dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sampai kepada zaman kita ketika Dia mengutus Yesus Kristus, dan bahkan sampai kepada hari Yesus datang kedua kali. Itu Tuhan pastikan. Nah, sekarang saya masuk ke dalam refleksi ya. Saya akan bahas secara cepat saja. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam perikop ini, kata apa yang berulang kali muncul? Kata apa? Iman enggak? Iman bukan? Iman ya. Dan iman itu menjadi satu dasar kita menerima pengampunan dan penebusan Kristus kan. Oke, saya mau tanya. Kita sudah beriman kepada Kristus? Ini kesempatan saya tanya momen Jumat Agung ya. Bapak Ibu sudah beriman kepada Kristus? Buktinya apa? Karena banyak sekali orang Kristen itu salah berpikir. Iman itu identik apa? Satu, hidupan yang bermoralitas. Oh kalau saya adalah orang yang baik, saya melakukan tindakan-tindakan yang suka menolong orang lain. Pokoknya kalau ada orang yang kekurangan makanan, saya pasti kasih makan. Kalau ada orang yang membutuhkan sesuatu, saya pasti bantu mereka untuk melakukan sesuatu. Bohong sedikit-sedikit ya oke lah. Tapi saya pada dasarnya adalah orang yang baik. Apa yang menjadi tindakan saya tidak pernah merugikan orang lain. Itu orang beriman bukan? Itu belum tentu orang beriman. Itu adalah orang yang mungkin bisa dikatakan orang yang bermoral dalam hidupnya. Tetapi moralitas yang dia lakukan tidak ada sangkut pautnya sama Tuhan, Allah dan Kristus dalam hidup dia. Itu bukan orang beriman. Itu hanya menyatakan dirinya adalah orang yang baik saja. Tetapi perlu diingat kebaikan yang kita lakukan sebaik-baiknya tidak mungkin bisa memenuhi standar Tuhan. Yang kedua adalah, tadi saya ada kaitkan sedikit. Siapa orang yang beriman? Orang yang merasa dirinya berintelektual. Orang yang merasa dirinya pintar dan memahami iman Kristen. Tetapi dalam hidup dia sama sekali tidak menyatakan kalau dia adalah orang yang beriman. Dia adalah orang yang mungkin dalam hidupnya pandai di dalam menjelaskan iman Kristen dan menjawab soal-soal yang diujikan. Tapi dalam hidupnya dia adalah orang yang bahkan tidak menjalankan perkataan yang dia katakan sendiri. Atau milih-milih. Selama hal itu menguntungkan saya lakukan. Selama hal itu tidak merugikan hobi saya lakukan. Selama hal itu tidak bertolak belakang dengan apa yang saya pandang benar, saya lakukan. Tapi kalau hal itu tidak sesuai dengan apa yang saya pikir benar, apa yang menjadi hobi saya, kesukaan saya, apa yang lain-lain, saya nggak mau lakukan. Bisa jawab segala pengetahuan yang ditanyakan berkaitan dengan iman Kristen. Tetapi itu bukan ciri orang beriman. Yang ketiga adalah keterlibatan dalam pelayanan atau keagamaan aja dulu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini tadi saya ada kutip sedikit. Orang itu rajin, datang, beribadah, suka berdoa, suka memberikan satu kesaksian mungkin, suka belajar firman, suka melakukan ritual keagamaan dalam hidup dia. Tetapi
apakah itu menjadi jaminan? Sekali lagi, tidak. Itu sama sekali tidak menjadi jaminan karena doa yang kita naikkan dan ritual keagamaan yang kita naikkan, Tuhan bisa lihat sebagai satu kekosongan. Coba buka 2 Timotius 3 ayat 5 ya. 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Dua Timotius 3 ayat 5 kita baca sama-sama ya. 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi datang ibadah, ada kuasa yang mengubah? Enggak ada. Ada satu hati yang sungguh-sungguh mulai belajar menyangkal diri mengikut Tuhan? Enggak ada sama sekali. Mereka datang ibadah iya, tapi mereka enggak melihat bahwa hal itu mungkin sesuatu yang penting untuk dilakukan. Yang keempat, keaktifan di dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ingat yang namanya Yudas Iskariot? Dia khotbah loh bersama rasul-rasul yang lain. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit dari sakit dan mengusir setan. Bapak Ibu ingat Saulus? Saulus seorang yang begitu giat bagi Tuhan sampai hari ketika Tuhan menampakkan diri kepada diri dia, dia baru sadar, oh ternyata Yesus adalah Tuhan. Selama ini saya pikir saya melayani Tuhan, tapi ternyata Tuhan tidak memperhitungkan itu sebagai satu pelayanan. Keaktifan dalam pelayanan itu tidak harus disandingkan dengan istilah orang itu beriman atau orang itu memiliki kedewasaan di dalam rohani. Yang kelima, tuduhan terhadap dosa bagaimana? Aduh, saya adalah orang berdosa. Saya harus bertobat dari dosa saya. Iman enggak? Belum tentu. Tuduhan dari dosa Roh Kudus bisa pakai untuk mempertobatan kita. Tetapi tuduhan akan dosa belum tentu sama dengan iman. Kadang-kadang kita sampai kepada satu tahap manusia perlu berubah dalam hidup, tetapi perubahan itu tidak sama dengan kelahiran baru. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita menuntut perubahan perilaku, bukan kelahiran baru dan buah roh dalam hidup kita, perubahan kita bukan buah roh. Saya ulangi ya, manusia seringkali berpikir, kalau apa yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan, kasih, damai sejahtera, murah hati, penguasaan diri, yang dia lakukan itu dari hasil usaha dia melalui terapi ataupun hal-hal lain, itu sebagai sesuatu yang merupakan buah roh. Saya katakan itu tidak sama. Buah roh beda. Buah roh itu dihasilkan melalui kelahiran baru. Buah roh itu adalah karya supranatural yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, yang bersama-sama dengan keinginan kita untuk mau mentaati Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bukan karena usaha kita yang tidak ada hubungan dengan kelahiran baru ataupun pertobatan di dalam Kristus. Yang keenam, nah ini sangat reform sekali. Bapak Ibu sudah diselamatkan? Sudah belum? Sudah. Sekali selamat, tetap selamat. Yakin? Jangan-jangan setan pakai kita untuk berpikir kita sudah diselamatkan tapi belum loh. Dengan berpikir bahwa saya sudah selamat, saya percaya Yesus, sekali selamat tetap selamat. Salah satu kebohongan iblis yang besar atau mungkin terbesar, jangan terbesar lah, terbesar menyamar jadi Tuhan. Salah satu kebohongan iblis yang besar adalah membuat saudara yakin selamat tetapi saudara belum diselamatkan. Membuat saudara berpikir saudara adalah orang Kristen tapi sebenarnya saudara belum Kristen. Hati-hati. Yang ketujuh adalah melalui komitmen yang kita lakukan di hadapan Tuhan dan jemaat melalui panggilan mungkin untuk pertobatan,
atau di dalam KKR. Kita bisa ingat tanggalnya, hari di mana saya menyerahkan diri sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi hati-hati Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu bukan jadi dasar. Ya, itu adalah kesalahan kita melihat kepada iman atau melihat bahwa iman sama dengan satu perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Itu bukan iman. Kalau gitu apa yang bisa dikatakan berkaitan dengan iman? Siapa yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Orang yang melakukan segala sesuatu dalam hidupnya berdasarkan motif mengasihi Allah. Itu adalah orang yang beriman. Bahkan ada yang mengatakan seperti ini. Apa yang menjadi perbedaan antara orang yang tidak percaya dengan orang percaya di dalam melakukan sesuatu, kebaikan? Oke, saya tanya aja ya. Apa bedanya orang tidak percaya lakukan kebaikan sama kita melakukan kebaikan? Di mana bedanya? Manusia berdosa, lakukan kebaikan untuk diri atau untuk orang lain, tapi tidak untuk Tuhan. Kita orang Kristen melakukan kebaikan karena kita mengasihi Tuhan. Itu yang membedakan, pertama. Kedua adalah bagaimana dengan rasa benci terhadap dosa. Kita betul-betul sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Betul, itu pekerjaan yang Roh Kudus bisa bekerjakan. Tetapi orang Kristen bukan hanya sadar akan dosa, lalu membenci dosa dalam hidup dia. Tetapi dia mengerti satu hal bahwa ketika saya melakukan dosa, dosa itu akan merusak Tuhan. Bukan dalam pengertian dia bisa merusak Tuhan. Tetapi dosa itu atau perbuatan dosa itu adalah satu perbuatan yang bertentangan dengan karakter Tuhan. Jadi setiap kali saya melakukan dosa, saya ingin menghancurkan Tuhan. Setiap kali saya melakukan dosa, saya membuat Tuhan murka. Setiap kali saya melakukan dosa, saya selalu berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam dunia ini. Itu adalah pengertian dosa. Lalu kenapa saya membenci dosa? Karena saya tahu Tuhan tidak menyukai itu. Dan karena saya mengasihi Tuhan, maka saya akan membenci dosa saya. Itu adalah orang Kristen. Jadi pada waktu kita menghindarkan diri dari dosa, tujuannya adalah bukan supaya saya terhindar dari hukuman Tuhan saja. Tetapi karena saya tahu tindakan saya akan menyedihkan hati dari pribadi Allah yang mengasihi diri saya. Bu Angel, Pak David sayang Ibu Angel. Senyumnya penuh makna. Salah orang, saya ganti aja. Bu Santi, saya yakin suaminya sayang dia kok. Bu Santi, Pak Martin sayang enggak? Sayang, tahu dari mana? Kok senyumnya juga? Yang umum aja, nggak usah yang spesifik. Ibu-ibu akan terima enggak? Atau Bu Santi akan terima enggak ngomong kalimat kayak gini? Atau ibu-ibu yang lain? Saya tahu suami saya sayang saya. Dari mana? Karena dia suka ngomong, saya sayang kamu. Terima enggak? Lalu yang membuat Bu Santi yakin Pak Martin sayang itu apa? Kok Ibu Angel sama Bu Santi saling melihat, selalu sama-sama lihat ke belakang? Apa yang buat yakin? Bingung ya? Kalau Pak Martin suka nyakiti Bu Santi, sayang enggak? Kalau Pak Martin suka membuat istrinya terluka, sayang enggak? Kalau Pak Martin selalu menuntut istrinya untuk menyangkal diri mengikuti apa yang Pak Martin inginkan, tapi Pak Martin enggak pernah menyangkal diri untuk melakukan apa yang istrinya lakukan, sayang enggak? Tuhan juga kayak gitu. Tuhan sayang kita itu korbani anaknya. Lalu kita ngomong saya sayang Tuhan. Saya enggak mau lakukan satu hal yang menyedihkan hati Tuhan. Buktinya apa? Tinggalkan dosa. Karena dosa berusaha untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, benci dosa saja itu tidak harus dimengerti
sebagai satu pertobatan. Karena kita mungkin bisa berubah, tetapi tidak ada satu kesadaran akan kasih kepada Tuhan dan kebutuhan kita akan Kristus dalam hidup kita untuk menebus dosa kita. Yang berikutnya, rendah hati. Mungkin saya sering kali ngomong ya, dari tadi saya ungkapkan rendah hati, saya nggak akan angkat terlalu jauh. Tapi orang yang mengerti anugerah nggak mungkin bisa menyombongkan diri dan meninggikan diri di atas Tuhan dan segala sesuatu berkaitan dengan apa yang kita lakukan sendiri. Menunjukkan kemuliaan Tuhan. Yang keempat, selain dari kasih, Bapak Ibu melakukan segala sesuatu untuk apa? Ya, slogan orang Kristen untuk kemuliaan Tuhan dan menikmati Dia sampai selama-lamanya. Lakukan itu. Saya percaya sekali ya, kenapa di dalam pelayanan seringkali kita bergesekan dan diizinkan untuk bergesekan. Salah satunya adalah supaya kita belajar, saya meninggikan siapa. Kenapa suami istri diizinkan bergesekan? Supaya kita menyadari, selama ini saya mementingkan ego saya atau saya melayani dia dan menghargai orang yang saya kasihi. Demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu tujuannya. Kerendahan hati ya. Lalu doa. Terus menerus berdoa itu menjadi ciri yang lain. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, menarik sekali Jonathan Edwards itu berkata seperti ini. Orang munafik itu adalah orang yang berdoa di muka umum tetapi tidak berdoa secara pribadi. Dia bisa tampil sebagai orang yang baik, orang yang kata-katanya begitu indah sekali di muka umum, tetapi relasi pribadi dia dengan Tuhan gak ada. Karena pada waktu kita percaya kepada Tuhan, salah satu bentuk yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah menghidupkan rohani kita yang paling penting. Nah pada waktu rohani kita hidup, kita akan berkomunikasi dengan Tuhan. Itu melalui doa pribadi karena kita sadar kita adalah orang yang selalu membutuhkan Tuhan. 9, tidak mengasihi diri. Ini salah satu poin yang penting ya. Karena di dunia ini kita hidup dengan satu pengajaran. Manusia harus mengasihi siapa? Tuhan. Bukan diri. Bahkan dalam psikologi itu ada pengajaran seperti ini. Manusia itu dari kecil lahir sebagai seorang yang ada di bawah tekanan. Tekanan siapa? Orang tua, guru, masyarakat. Sehingga pada waktu dia bertumbuh besar dia akan mengalami yang namanya inferiority complex. Dia akan merasa dirinya tidak percaya akan dirinya sendiri, kurang dikasihi dan segala macam seperti itu. Kurang dihargai. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah dia harus bertumbuh sebagai seorang yang bisa menerima diri dia dan harus bisa menyatakan diri dia di muka umum. Maka mulai dari sekolah dilatih untuk berdiri di atas panggung, berani ngomong supaya orang mengakui diri dia nggak perlu takut. Dia perlu belajar untuk menerima diri dia dan mencintai diri dia sendiri. Saya kasih tahu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Alkitab bilang problema utama manusia di dalam dunia ini bukan karena manusia kurang mencintai diri, tetapi karena manusia terlalu banyak mencintai diri sendiri. Itu problema utama. Kenapa kita tidak bisa menerima orang lain? Karena orang tidak mengasihi kita? Belum tentu. Tapi karena kita terlalu mencintai diri dan kita tidak suka perlakuan orang yang tidak sesuai dengan standar kita. Kenapa suami istri ribut? Karena yang satu terlalu mencintai ego dia dan diri dia sendiri. Makanya berantem terus. Masih banyak yang lain. Dan menarik sekali, orang dunia paling pintar cari kambing hitam. Supaya dia terhindar dari rasa bersalah, dia cari orang lain untuk bisa menanggung kesalahan dia. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, itu bukan Kristen. Itu adalah satu tindakan yang terlalu mengasihi diri. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Yang ketujuh,
terpisah dari dunia. Bapak Ibu kalau kemana-mana diterima oleh orang dunia, kalau Bapak Ibu kemana-mana nyaman dengan orang dunia dibandingkan orang gereja, artinya apa? Satu dengan dunia. Tapi orang Kristen perlu punya satu sikap, saya hidup kudus, saya taat, itu memisahkan diri saya dari dunia. 8, mengalami pertumbuhan rohani. 9, hidup dalam ketaatan. Tetapi motifnya adalah kasih ya. Pertumbuhan rohani, saya belajar firman, saya mengalami relasi pribadi yang bertumbuh dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah ikut OSG-nya Pak Yan sudah bahas buku dari bagaimana seorang berubah. Dan di situ ada bahas, kenapa banyak orang Kristen itu ngomongnya percaya Tuhan, rajin melayani, tetapi karakternya kayak setan. Karena nggak mengalami perubahan. Karena dia nggak melihat bahwa iman itu ada sangkut paut dalam relasi pribadi saya dengan Tuhan. Dia pikir nggak ada hubungannya sama sekali. Atau dia salah di dalam mengkorelasikan hidup beriman dengan apa yang dia pikir benar. Padahal Tuhan tidak maksudkan seperti itu. Makanya hidupnya nggak pernah mengalami satu perubahan. Nah hari ini saya mau ajak kita merefleksikan kembali. Bapak Ibu sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Apa yang memotivasi Bapak Ibu berkata, saya percaya kepada Tuhan? Jangan-jangan kita adalah orang-orang yang seperti gadis bodoh. Yang menantikan Tuhan tapi nggak pernah mengalami kelahiran baru. Yang ketika Tuhan datang kita nggak siap untuk menyambut Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Karena pikir kita rohani tapi sebenarnya kita tidak rohani. Tuhan kiranya menolong kita ya. Mari kita masuk dalam doa.